Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza dan Syahur dari semester 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang association rule meaning, teori dari algoritma a priori dan FP growth, serta praktik penerapannya menggunakan Python di Google Colab dengan dataset banking. Association rule meaning adalah sebuah teknik dalam data mining yang digunakan untuk menemukan pola hubung antar item dalam kumpulan data transaksi. Teknik ini banyak digunakan dalam sebagai bidang, seperti marketing, perbankan, dan analisis perilaku pelanggan. Association rules bertujuan untuk menemukan aturan berbentuk jika, maka, antar kombinasi item. Dalam association rule meaning, kita menggunakan beberapa metrik untuk mengevaluasi aturan. Salah satunya adalah lift, yang mengukur beberapa besar kenaikan kemungkinan terjadinya konsekuen atau akibat jika antecedent penyebab terjadi dibandingkan dengan jika kedua item tersebut terjadi secara acak. Dua algoritma yang paling populer dalam meaning association rules adalah a priori dan FP growth. A priori bekerja dengan membentuk frequent item set secara bertahap dari item tunggal 2 item, 3 item, dan seterusnya. Dengan melakukan banyak scanning terhadap dataset ini membuat a priori cukup lambat jika datasetnya besar. FP growth membangun struktur pohon yang disebut FP tree untuk menghemat scanning data sehingga lebih cepat dibandingkan a priori dalam menemukan request item. Dalam proyek ini saya akan membandingkan kecepatan kedua algoritma menggunakan dataset banking. Satu, di sini ada install ataupun import library. Langkah pertama adalah mengimport semua library yang diperlukan ketika menggunakan Pandas. Untuk manipulasi data, NumPy, terus untuk operasi numerik, modul time untuk menghitung lama eksekusi, dan dari library MLStand kita import transaction encoder, a priori, float, dan fungsi association rules. Terus selanjutnya ada load data. Di bagian ini kita memuat dataset banking yang sudah disiapkan dalam format CSV menggunakan fungsi pdreal.csv. Kita tampilkan beberapa baris pertama dari dataset menggunakan head. Untuk memastikan data berhasil terbaca, dataset banking ini berisi informasi produk atau layanan yang diambil oleh nasabah bank dalam bentuk transaksi. Selanjutnya ada persiapan data ataupun pre-processing. Langkah selanjutnya adalah melakukan processing data. Di sini kita mengganti semua nilai kosong atau none dalam dataset menjadi string kosong dengan VINA. Kemudian kita membuat list transaction, yaitu daftar transaksi yang berisi item valid saja yang tidak kosong. Proses ini penting supaya algoritma bisa bekerja dengan benar. Selanjutnya ada mencari broken items a priori. Setelah kita mengubah data transaksi menjadi format one hot encoding menggunakan transaction encoder, membuat representasi setiap transaksi dalam bentuk tabel biner di mana setiap menjadi kolom dan setiap transaksi menjadi baris dengan nilai 1 jika item tersebut ada dalam transaksi atau 0 jika tidak ada. Di situ membuat association rules. Selanjutnya kita menerapkan algoritma a priori. Untuk menemukan referensi item kita set minimum support sebesar 1% untuk menentukan kombinasi item yang dianggap sering muncul. Kemudian kita membangun association rules berdasarkan metrik life dengan minimum threshold life sebesar 1 waktu eksekusi dari proses a priori juga dihitung untuk mendingnya intinya. Association rule mining dengan algoritma F-Growth.
Setelah kita menjalankan algoritma FV Group mencari requirement itu menggunakan struktur pohon FV tree tanpa perlu generat dan kandidat satu persatu. Seperti a priori kita menggunakan parameter yang sama seperti di a priori, minimum support 1% dan lift minimal 1 waktu eksekusi juga dicatat agar bisa dibandingkan. Lalu setelah algoritma di a priori selesai dijalankan, kita menampilkan sebuah sesi rules berhasil ditemukan. Setiap aturan akan menunjukkan kombinasi produk jasa yang diambil bersama lengkap dengan nilai support, confidence, dan lift. Lalu sama seperti pada a priori, setelah algoritma FV Group dijalankan, kita menampilkan hasil aturan. Asosiasinya melihat perbedaan hasil jika ada. Lalu terakhir kita membandingkan beberapa lama waktu yang dibutuhkan masing-masing algoritma. Misalnya, terus growth akan lebih dapat dari a priori apalagi jika jumlah transaksi item dalam kotak besar. Demikian penjelasan dari saya mengenai accessible mining menggunakan algoritma priori dan FV Group terhadap dataset banking. Dari percobaan ini kita dapat melihat perbedaan efisiensi antar kedua algoritma, baik dari segi hasil maupun dari kecepatan prosesnya. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa. Bila taufik, walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.